Itu sudah siap semua ini? Karena sudah jam, mari kita mulai. Oke, terima kasih semua. Karena ini waktunya sudah mendekati, kita akan mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan masuk ke segmen 3, di mana kita akan menerima materi dari narasumber kita. Itu yaitu adanya Kak Ika, kemudian didampingi oleh Kak Kosin, Kak Agus Dani, Kak Nunung, dan Kak Sumeyem. Malah kita bersama-sama sebelum acara kita mulai, kita mungkin sedikit membuka wacana tentang siaga ya. Jadi kalau kakak semua, apakah mendengar suara saya? Coba untuk bisa mendengar suara saya, mohon untuk tangannya diangkat kanan, diangkat tangan kanan coba. Tangan kanan diangkat tangan kanan. Terima kasih. Jadi mendengar suara saya, yang mendengar angkat tangan yang mendengar. Mendengar semua ya. Jadi tolong untuk sebelum kita mulai, saya akan bersama-sama untuk tepuk pramuka. Bersama-sama ya mulai. Tepuk pramuka. Ya terima kasih. Satu kali saja. Ini kan untuk latihan saja. Ulang lagi. Ini kita akan tepuk pramuka sekali lagi, tapi yang tertib. Jadi semua harus tertib, semua harus mengikuti dengan benar. Tepuk pramuka. Ya terima kasih. Karena ini acara KMD Siaga, maka saya akan sedikit memberikan sebuah lagu yang kaitannya dengan pramuka dan tentunya dengan siaga. Jadi siaga itu bermula dari apa dan sebagainya. Jadi ada lagunya, kakak sudah pernah mengikuti lagu ini. Jadi kalau di dunia siaga perlu disampaikan, karena siaga itu kan belum tahu apa-apa. Siaga itu baru mulai golongan pertama dari gerakan pramuka. Dari pramuka itu golongan pertama adalah golongan siaga. Salah satu lagunya adalah begini. 1 kali menjadi siaga, 2 kali menjadi penggalang, 3 kali penegak pandega, 4 kali pembina Indonesia. Dalam hal ini, nanti kakak semua akan menjadi pembina Indonesia. Pembina di mana tempat kakak berdomisili di mana. Mungkin kakak ini kan setelah ini tidak hanya di Semarang saja, cuma kuliah di Semarang, kemudian nanti pada waktu lulus kan bisa kemana-mana seluruh Indonesia. Kakak mungkin asalnya mungkin suaminya ada di Papua, suaminya ada di Sulawesi kan bisa ikut. Jadi nanti kakak akan bertemu di mana saja sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan itu. Jadi pembina Indonesia yang bersertifikat KMD. Kalau orang tidak KMD tidak boleh. Kalau zaman dulu juga ada guru SD yang membina atau menjadi guru SD. Itu kan tidak PGSD. Sekarang harus PGSD. Maka dengan peraturan-peraturan yang baru, maka kita akan menyesuaikan dengan hal-hal yang baru. Maka untuk ketentuan di sini, kalau untuk menjadi pembina pramuka, harus ber-KMD dulu. Maka KMD harus kita ikuti. Maka dalam rangka untuk tujuan daripada KMD, daripada PGSD UNES ini adalah nanti kalau sudah menjadi guru di manapun tempat, sudah langsung bisa membina, karena sudah punya sertifikat KMD. Jadi kita nyanyikan bersama-sama dulu ya, kakak semua ya. Pelan-pelan aja kita nyanyikan lagu tadi. 1, 2, 3. 1 kali menjadi siaga, 2 kali menjadi penggalang, 3 kali penegak pandega, 4 kali pembina Indonesia. Oke, saya kira cukup sekian aja. Untuk selanjutnya, monggo untuk Kak Ika bisa mengenal diri. Monggo Kak Ika, selamat siang Kak Ika. Ya, terima kasih Kak Agus Dani yang sudah memandu kegiatan di segmen 3 PDKMK. Selamat siang Kakak. Selamat siang Kak.
Semangatnya mana nih kelasnya? Mana semangatnya? Ini semangatku. Ayo, mana semangatnya? Ini semangatku. Sudah makan belum kakak-kakak? Alhamdulillah sudah. Oke, selalu semangat ya kakak-kakak. Meskipun di luar sana ada yang hujan deras, ada yang sinyalnya nyambung putus, ternyata yang nyambung putus tidak hanya teman ya. Ternyata sinyal aja juga nyambung putus gitu ya. Asalkan saya dengan kakak-kakak tidak nyambung putus ya, nyambung terus gitu. Setelah ini tidak ada putusnya komunikasi kita. Ya, baik kakak-kakak, senang bertemu kembali di segmen 3 ini. Kita akan berdiskusi bersama kaitannya dengan PDKMK. Tadi di introduction kakak-kakak sudah belajar mandiri, mempelajari materi yang ada di Google Classroom. Tentunya kakak-kakak sudah ada gambaran PDK-MK itu apa sih, ada berapa PDK, ada berapa MK, fungsinya apa, dan lain sebagainya. Di sini nanti kita akan sama-sama menyatukan ya, menyatukan pemahaman terkait dengan PDK-MK, sehingga PDK-MK ini nanti kakak-kakak bisa terapkan atau implementasikan di gugus depan kakak-kakak ketika kakak-kakak sudah menjadi pembina, karena sekarang kakak-kakak masih bisa karena belum lulus KMD. Kalau sudah dinyatakan lulus dan memiliki gugus depan, memiliki anak didik, baru kakak-kakak bisa disebut sebagai pembina. Baik kakak-kakak, kita langsung saja. Yang belum on cam itu on cam dulu. Peserta yang belum on cam dulu. PPT saya kok nggak bisa ini ya? Ya, baik kakak-kakak, kita sama-sama simak video berikut ini ya.
Baik, kakak-kakak, dari video yang kakak-kakak simak tadi, sebentar, saya ingin tanya dulu, kelas F sudah dibentuk kelompok? Izin menjawab belum, Kak? Belum. Pembagian kelompoknya belum kelas F. Kak Sylvia? Belum. Yang baru? Sudah, Kak. Udah, Nah, Kak. itu kelompoknya ya. Ada barung merah, kemudian barung ungu, barung hijau, barung putih. Ada 5 kelompok ya. Ya, kakak-kakak, sebenarnya kelompok itu sudah di data peserta KMD kelas F itu ada nama, kemudian nomor telepon, sampingnya itu ada kelompok baru kalau nggak salah itu ya. Nah itu kelompoknya. Kak Dubet mau menampilkan kelompok? Itu kan nomor absen 1 sampai berapa kelompok itu. Oh. Halo kakak-kakak, untuk kelas F sudah ada kelompok, apakah ada grup komunikasi untuk masing-masing kelompok? Halo? Baru Izin menjawab, Kak. Oh ya, silakan. Belum. Oh, belum ada. Ya, baik. Berarti nanti setelah ini, setelah kegiatan KMD ini mungkin ya, karena kalau harus dibentuk di sini nanti waktunya tidak efektif. Kakak-kakak, kami informasikan setelah ini mungkin ketua kelompok, ketua kelas, ya nanti bisa mengkoordinir, ya berkomunikasi di dalam grup kelas. Silahkan masing-masing kelompok itu dibentuk ketuanya siapa. Kemudian masing-masing barung itu ada grup komunikasi, sehingga nanti ketika penugasan kelompok kakak-kakak itu langsung aktif di dalam grup kelompoknya. Sehingga contohnya seperti ini nih, Kak Ika mengajak kakak untuk diskusi di PDKMK. Sebenarnya saya mau mengajak diskusi melalui perkelompok. Tapi ternyata kakak-kakak kelompoknya sudah terbentuk, tapi belum ada kelompok untuk grup komunikasi. Mungkin akan kesulitan ya. Jadi nanti ketika ada kakak-kakak pelatih yang menyampaikan materi, kemudian mengajak kakak-kakak ini untuk diskusi per kelompok. Jadi kakak-kakak ini tetap berada di Zoom, tapi juga aktif di grup WA kelompok. Jadi komunikasinya melalui seperti itu, Kak. Karena kondisi kita pelaksanaan pelatihan ini ya kursus ini dilaksanakan secara daring, dengan kondisi apapun kita harus siap, ya gitu. Ini tambahan saja kaitannya dengan kelompok ya. Baik kakak, sekarang karena kelompok belum ada grup komunikasi, kita menggunakan chat yang ada di WA. Ya, silahkan kakak langsung saja tuliskan dari video yang tadi kakak simak, apa yang kakak pikirkan dari video tadi. Silahkan. Apa yang kakak pikirkan dari tampilan video tadi?
Langsung bisa diketik di chat yang ada di Zoom. Apa yang kakak-kakak pikirkan dari video tadi? Kegiatan pramuka banyak, pesta siaga, apalagi? Kegiatan kepramukaan anak-anak tingkat siaga. Ada lagi? Satu lagi? Satu lagi, kita tunggu. Dari 48 peserta di kelas F, langsung bermunculan ini. Oke. Antusias siswa, oh iya, nambah lagi outbound atau permainan, implementasi, kegiatannya menarik dan menantang. Oke. Kakak-kakak kangen tidak sih dengan kegiatan pramuka seperti di dalam tampilan video tadi? Kangen tidak? Kangen. Saya pun juga kangen, Kak. Ya. Kapan ya kegiatan seperti itu terlaksana secara langsung tidak daring ya gitu. Kegiatannya menarik. Mengapa kegiatannya menarik? Tentunya di dalam kegiatan itu termuat beberapa metode yang digunakan. Nah, tetapi sebelum kita membahas metode, kakak-kakak perlu memahami dulu prinsip dasar kepramukaan. Sehingga ketika kakak-kakak nanti menjadi pembina mengadakan kegiatan, khususnya di kegiatan siaga, kakak-kakak itu sudah paham, sudah tahu, ini loh prinsip dasar kegiatan kepramukaan. Entah itu untuk kegiatan siaga, penggalang, penegak, pandega. Nah. Apa saja yang termasuk dalam prinsip dasar? Ada berapa prinsip dasar, Kak? Izin menjawab, ada 4, Kak. 4. Apa saja? Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Selanjutnya, peduli terhadap dirinya sendiri, terhadap dirinya pribadi. Dan yang keempat, itu tadi ada taat kepada kode kepramuka, kode kehormatan pramuka. Oke, bagus. Ya, prinsip dasar kepramukaan itu ada 4. Ya, yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kakak-kakak, semua kegiatan kepramukaan itu dasarnya nomor 1. Ya, iman dan takwa. Ya, ini apapun kegiatannya. Ya, kegiatan diawali dengan doa, diakhiri dengan doa, kemudian ada nilai religiusnya. Kemudian yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Kemudian yang keempat, peduli terhadap diri pribadi. Dan yang terakhir adalah taat kepada kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka? Ada yang ingat? Izin menjawab, Kak. Ya, silahkan. Trisatya dan Dasadharma. Trisatya dan Dasadharma. Trisatya dan Dasadharma. Kalau Trisatya itu untuk golongan apa? Penegak. Penegak. Kalau siaga? Trisatya. Trisatya dan Dwi Dharma. Satya dan Dharma Pramuka. Kalau siaga ada Dwi Satya dan Dwi Dharma. Ya, kemudian kalau penggalang, penegak, pandega? Iya. Baik, Kakak. PDK, prinsip dasar kepramukaan. Sebenarnya apa sih prinsip dasar kepramukaan?
kalau kakak-kakak sudah tahu 4 prinsip dasar kepramukaan itu? Ada yang mencoba menjawab? Ya, prinsip dasar kepramukaan ini merupakan prinsip yang sangat penting, kakak-kakak. Bagian yang sangat fundamental dalam kegiatan kepramukaan. Karena dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan, kakak-kakak atau seorang pembina itu harus tahu prinsip dasarnya terlebih dahulu itu apa. Karena prinsip dasar kepramukaan ini digunakan sebagai standar acuan dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Jangan sampai kakak-kakak nanti ketika menjadi pembina tidak tahu prinsip kegiatan pramuka siaga itu apa, untuk apa atau kegiatan ini. Itu. Jadi jangan sampai seorang pembina tidak paham dengan prinsip dasar kepramukaan. Asal main saja, asal ngajak, asal merancang kegiatan, tapi tidak ada kebermanfaatan kegiatannya. Itu yang tidak boleh. Nah, kemudian setelah prinsip dasar kepramukaan, ada yang namanya metode kepramukaan. Ini pasangan satu serangkaian ya Kak, prinsip dasar dan metode kepramukaan. Ketika kakak-kakak sudah paham dengan prinsip dasar kepramukaan, dari prinsip dasar kepramukaan itu kakak-kakak akan memahami metode apa saja sih yang bisa diterapkan dalam kegiatan kepramukaan. Dari gambar, dari video yang tadi kakak-kakak simak, metode kepramukaan apa saja yang kakak-kakak lihat, yang diimplementasikan, yang diterapkan dalam video tadi. Di alam terbuka. Kemudian kegiatan berkelompok dan bekerja sama. Belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan. Ternyata banyak sekali ya, kakak-kakak. Ya, baik. Ada berapa metode kepramukaan, kakak-kakak? Ada 8, Kak. Ada 8. Apa saja? Kegiatan di alam terbuka, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan berkelompok bekerja sama dan berkompetensi, belajar sambil melakukan, pengamalan kode kehormatan pramuka, Ada yang mau menambahkan? Silakan. Menambahkan, Kak. Iya, silakan. Pengamalan kode kehormatan pramuka, kemudian kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, kemudian penghargaan berupa tanda pencakapan, dan satuan terpisah antara putra dan putri, Kak. Ya. Ada 8 metode kepramukaan ini yang harus dipahami oleh seorang pembina setelah pembina itu memahami prinsip dasar kepramukaan. Karena ketika kakak-kakak sudah memahami metode kepramukaan, mau mengadakan kegiatan kepramukaan berdasarkan golongannya, kakak-kakak itu akan paham, akan tahu. Dan oh ini tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa, peserta didik saya apa, metode yang tepat itu seperti apa. Di alam terbuka, oke, alam terbukanya seperti apa. Tetapi juga perlu diperhatikan golongan pramukanya, siagakah, penggalang, penegak, pandiga. Ya, karena tidak semua golongan bisa diterapkan pada satu kegiatan yang sama. Contohnya di golongan pramuka siaga. Ini sangat berbeda dengan golongan yang lain karena masih dunianya anak-anak. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini ya. Ada 8 metode kepramukaan, kakak-kakak. Ya. Pengamalan kode kehormatan. Ya.
tadi yang sudah kita bahas, Satya dan Dharma Pramuka. Kemudian belajar sambil melakukan, tidak hanya sekadar teori saja, tetapi anak itu melakukan dari apa yang dipelajari. Kegiatan berkelompok. Nah, seperti halnya di kelas ini, kakak-kakak meskipun melakukan pembelajaran kursus secara daring, tetapi pembelajaran juga dilakukan secara berkelompok. Ada kalau kelompok kelas di kelas F itu ada barung merah, kemudian ada barung ungu, barung putih, kemudian ada barung apa lagi ungu ya, hijau. Nah, itu sesuai dengan metode kepramukaan yang ketiga. Bekerja sama dan berkompetisi. Tentunya dari kelompok itu bagaimana nanti kakak-kakak akan menjalin kerjasama meskipun melalui daring. Ini masih hari pertama. Nanti hari kedua, hari ketiga mungkin akan ada bagaimana kakak-kakak akan melakukan kegiatan berkelompok dan bekerja sama. Kegiatan yang menarik dan menantang. Nah, bagaimana kakak-kakak sebagai seorang pembina menciptakan, merancang kegiatan pramuka, entah itu golongan siaga, penggalang, penegak, pandega, yang menarik dan menantang. Ini semua juga harus diperhatikan golongan pramukanya. Kemudian kegiatan di alam terbuka. Inilah ciri khas kegiatan kepramukaan. Sebenarnya pramuka itu dimanapun bisa dilakukan ya. Salah satu uniknya ini adalah di alam terbuka. Di alam terbuka kita bisa mengajarkan peserta didik tidak hanya sekadar pengetahuannya saja, tidak hanya sekadar kognitifnya saja, tapi keterampilannya pun juga diujikan. Tetapi di situ juga adik-adik akan merasakan kesenangan ya, menyenangkan kegiatan yang menyenangkan dan menantang. Kemudian kehadiran orang dewasa harus kakak-kakak ya. Kegiatan apapun itu harus adanya kehadiran orang dewasa. Salah satunya adalah pembina. Pembina harus tahu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Tidak bisa seorang pembina merancang kegiatan, tetapi kehadirannya itu diwakilkan. Kemudian satuan terpisah, inilah uniknya pramuka. Adanya satuan terpisah putra dan putri itu sendiri. Gugus depannya pun juga sendiri. Tetapi bisa jadi kegiatannya itu jadi satu, hanya nanti berdasarkan kelompok. Kemudian penghargaan berupa tanda kecakapan. Nanti di segmen 7 ya, di segmen 7 ini akan dibahas, diulas kaitannya dengan tanda kecakapan. Bagaimana cara mendapatkan tanda kecakapan? Bagaimana cara mengujinya? Ya, tanda kecakapan itu apa saja? Ini nanti di segmen 7 akan dibahas. Baik, kakak-kakak. Dari prinsip dasar dan metode kepramukaan yang barusan kita diskusikan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita semua. Ya, saya ambil contoh pramuka golongan siaga ini ya. Contoh nih, pramuka siaga, kegiatan pramuka siaga itu apa saja sih? Silakan bisa menuliskan di chat. Kegiatan pramuka siaga apa saja? Jenis-jenis kegiatan pramuka siaga, kakak-kakak. Pesta siaga, kemah. Pesta siaga, persari, berkemah, apalagi? Masih kurang ini ya. Pesta siaga, persari, berkemah. Bazar siaga, iya, apalagi? Perkemahan, pawai hias, iya, permainan game, sebentar. Jambore itu siaga ada tidak? Jambore itu untuk golongan apa? Penggalang. Ada nggak siaga jambore? Tidak ada. Adanya apa? Persari, perkemahan 1 hari, atau pesta siaga. Rekreasi, pentas seni, kemudian pawai hias, dharma wisata, rekreasi mungkin ini ya. Oh, jota-joti, siaga ada nggak jota-joti? Tidak. Nah, jota-joti itu untuk golongan apa?
Penggalang. Penggalang, penegak, pandega ya. Oke, tidak apa-apa. Apapun yang kalian pahami tulis saja ya. Dari sini Assalamualaikum, kita sambung untuk dari KIK ya. Jadi kegiatan siaga. Iya, jadi kegiatan siaga itu kira-kira apa lagi tadi ya dikatakan oleh kegiatan siaga apa sih kira-kira? Udah dengar ya? Kira-kira apa lagi tadi? Pesta siaga, persari. Persari itu perkemahan sehari, tidak berkemah, tapi hanya tidak menginap, hanya sehari, jadi pagi sampai sore. Karena siaga itu tidak boleh untuk malam, karena siaga itu dalam tata upacara itu kan ada lingkaran. Lingkaran itu menandakan bahwa siaga itu masih dalam lingkungan induknya. Jadi kalau seperti penggalang dan penegak berbeda dari bentuk upacaranya. Mungkin kakak menerima suara saya enggak? Mendengar suara saya enggak? Coba kalau mendengar, coba angkat tangannya coba. Oh mendengar ya, mau dengar ya, terima kasih. Jadi kita lanjutkan materi untuk PDMPK, kaitannya dengan tadi KIK mengatakan bahwa untuk kegiatan siaga mungkin banyak jumlahnya, mungkin kakak yang belum pernah merasakan kegiatan siaga mungkin tidak tahu ya, karena siaga itu banyak sekali sebenarnya. Jadi dalam siaga itu ada lomba juga lomba-lomba yang dilaksanakan di pesta siaga itu banyak jenisnya, mungkin ada 17 jenis keterampilan dan sebagainya. Mungkin ada Kak Kosim yang mau menambahkan, Kak Kosim, atau kakak yang lainnya yang dari sini. Kak Nunung, Kak Sumi, monggo yang menambah daripada. Langsung aja Kak Kosim. Oh iya, jadi langsung Kak Kosim aja monggo untuk melanjutkan materi yang PDMPK. Monggo langsung aja. PDMPK. Oke, selamat siang, selamat sore. Karena siang menjelang sore ini. Halo, kakak-kakak bisa mendengar suara saya? Ya, Kak, sudah Bisa, Kak. Oke, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ika tentang PDMPK. Tugas Kak Kosim di sini adalah mengulas tugas yang sudah kakak-kakak buat. Namun sebelumnya tolong kakak-kakak yang masih kameranya ditutup, tolong dibuka. Karena saya juga akan menilai, salah satu penilainya adalah ketika join semuanya dibuka kamera. Ini masih banyak itu yang tertutup itu. Tolong dibuka. Kita kesepakatan bahwa
ketika kita Zoom berarti semuanya terbuka. Oke, terima kasih yang sudah bersedia membuka. Dan saya lihat ini wajahnya agak suram-suram, ini agak ngantuk-ngantuk. Ya mungkin suasana, tapi suasana itu kita ubah menjadi suasana yang lebih bagus lagi. Oke, coba nanti ketika kakak menyanyikan lagu, ikuti yang terakhir dijawab dengan oke. Kalau kau rasa ngantuk, nah, perhatikan ya. Kalau kau rasa ngantuk, pegang hidung. Oke, dan terakhir oke, silahkan dijawab bareng. Ya, mari kita bersama-sama supaya kakak tahu bahwa kakak-kakak semuanya itu tidak ngantuk lagi dengan memegang apa yang kakak perintahkan. Oke, diulangi. Kalau kau rasa ngantuk, pegang hidung. Oke, tidak ada suara oke. Sekali lagi. Kalau kau rasa ngantuk, pegang hidung. Oke. Sambil pegang hidung dong. Oke. Kalau kau rasa ngantuk, pegang mulut. Oke. Kalau kau rasa ngantuk, jangan lakukan itu. Kalau kau rasa ngantuk, pegang mata. Oke. Ada kata-kata oke. Ini yang masih kelihatan baru separuh ini. Oke. Sekarang saya ulang. Tolong pegang sesuai dengan kata-kata saya atau perintah kakak. Ya, pegang sesuai dengan perintah kakak. Siap ya, lakukan dengan baik. Kalau kau rasa ngantuk, pegang hidung. Oke. Kalau kau rasa oke. Kalau kau rasa ngantuk, jangan lakukan itu. Kalau kau rasa ngantuk, pegang hidung. Oke. Ya, terima kasih. Ya, kalau yang pegang hidung berarti hebat, tetapi kalau pegang mulut seperti yang kakak lakukan berarti kurang konsentrasi. Oke, kakak-kakak semuanya yang hebat, di kegiatan awal kakak-kakak sudah mengerjakan tugas lewat do ya, di bagian do. Nah, sekarang akan kita coba ulas beberapa di antara pekerjaan kakak-kakak sesuai dengan perintah. Apabila nanti pekerjaannya sudah sesuai, tentu kita akan mulai dengan baik. Kemudian kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki, boleh nanti bisa diperbaiki bersama. Akan kakak tayangkan beberapa secara acak ya, pekerjaan siapa nanti yang akan kita host disable participant. Pada saya, caranya gimana ini? Hostnya siapa ya? Ya. Tunggu sebentar biar admin mempersiapkan diri untuk udah. Ini belum bisa. Oke. Nah, saya ambil. Kalau saya ambil dari luar bagaimana? Ya, baik kakak, sambil menunggu Kak Kosiin menyiapkan menampilkan LKP. Mohon maaf tadi tiba-tiba sinyal saya terputus ya, muter gitu. Ya, baik. Kakak bisa mendengar suara saya? Bisa, Kak. Oke, baik. Terima kasih.
Kak Nunung. Bisa dulu, Ustaz? Belum. Ini baru mencoba. Yang coba Kak Nunung yang memesan. Oh, ini coba. F16. Udah ya? Oke, kakak-kakak, ini hasil pekerjaan dari tadi Kak Nila ya. Kak Nila, ini sudah bisa kita lihat tertutup ini. Dari LK yang sudah dibuat, buatlah contoh implementasi PDK dalam keadaan dalam kegiatan kepramukaan yang akan dilakukan. Ini sudah dikerjakan oleh Kak Nila, betulkah Kak Nila? Halo Kak Nila? Masuk Kak G. Iya. Halo Kak Nila? Iya Kak. Iya. Ini pekerjaan Kak Nila yang sudah dilakukan tadi, bahwa dalam tugas ini Kak Nila menuliskan prinsip dasar, kemudian jenis kegiatan, serta implementasinya. Untuk prinsip dasarnya, iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian jenis kegiatan, melaksanakan ibadah dan menjauhi larangannya, serta mengingatkan kepada sesama agar senantiasa melaksanakan perintah Tuhan. Kemudian untuk implementasinya, menaati perintah Tuhan yang Maha Esa dan menjauhi larangannya serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Ini hasil olahan dari Kak Nila. Di sini mungkin kita sepakat hanya pada proses implementasi. Nah, mungkin dalam proses implementasi ini Kak Nila mungkin bisa membuat lebih spesifik lagi, sehingga misalnya buatan Kak Nila ini, ya rancangan Kak Nila ini apabila diimplementasikan oleh orang lain bisa melaksanakannya. Menaati perintah Tuhan yang Maha Esa dan menjauhi larangannya serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Ini sifatnya masih umum, ya. Jadi dalam kegiatan nanti kalau misalkan sudah terjun di gugus depan, bentuk implementasinya itu seperti apa toh? Ya, misalkan kita bertanya seperti itu, maka nanti bisa dituliskan misalkan melaksanakan sholat berjamaah itu kalau beragama Islam, kemudian agama yang lain misalkan agama Nasrani dan sebagainya melakukan doa bersama dan seterusnya. Nah, itu bentuk implementasinya, ya. Jadi ada yang lebih spesifik lagi sehingga nanti dalam pelaksanaan langsung ibaratnya kalau misalkan dalam dunia pendidikan itu ada RPP, RPP-nya itu sudah orang lain bisa mancal hanya dengan melihat RPP ini. Mungkin itu salah satu dari gambaran, mungkin kakak-kakak yang lainnya bisa memperbaikinya dengan diimplementasinya, terutama diberi implementasi yang spesifik, yang lebih khusus, yang sudah ada ini tidak harus dihilangkan tetapi diberi di bawahnya misalkan contoh melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan iman dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa itu seperti apa. Mungkin itu sedikit ulasan dari kakak. Mungkin ada kakak yang lain mau menambahkan? Monggo silahkan. Ya, terima kasih Kak Kosiin. Ya, kakak terkait dengan implementasi dari prinsip dasar dan metode kepramukaan, ya, PDK prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan PDKMK. Kakak sebentar, ini hilang ya tadi.
Iya, masih ditayangkan. Kakak, untuk implementasinya itu disesuaikan dengan jenis kegiatannya ya. Jadi ada 4 prinsip dasar, ada 8 metode kepramukaan. Itu kalau diterapkan di dalam kegiatan pramuka itu seperti apa? Kita sepakati kakak-kakak, karena KMG ini orientasinya ke kegiatan pramuka golongan siaga, maka untuk PDK MK yang nanti kakak-kakak buat di LK 3 setelah ini hasil revisiannya disesuaikan dengan PDK MK golongan siaga. Jadi nanti untuk hasil revisiannya, ya penyempurnaannya, jenis kegiatan ini diarahkan ke golongan siaga. Jadi contohnya tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Kosiin untuk prinsip dasar kepramukaan nomor 1 kaitannya dengan ketuhanan itu diterapkan dalam kegiatan apa? Contoh tadi ketika saya menanyakan di golongan siaga itu kegiatannya apa saja. Gitu. Contoh ada pesta siaga. Nah, pesta siaga. Prinsip dasar iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kalau diterapkan di dalam jenis kegiatan pesta siaga itu seperti apa? Contoh tadi Kak Kosiin menyampaikan adik-adik, anak-anak diajak untuk sholat berjamaah bersama. Nah, tidak hanya menuliskan sholat jamaah bersama, tetapi di implementasi ini diuraikan kegiatan pesta siaga yang di situ adik-adik atau anak-anak diajak untuk sholat berjamaah bersama itu dalam proses kegiatan apa? Maksudnya apakah itu sebelum melaksanakan pesta siaga sholat berjamaah bersama atau sebelum melaksanakan pesta siaga adik-adik diajak doa bersama atau pas di kegiatan pesta siaga, pas waktunya waktu duhur, karena ini masih serangkaian, adik-adik diajak sholat duhur bersama. Jadi di implementasi ini jelas, tidak hanya sekadar adik-adik menuliskan sholat berjamaah, gitu saja tidak. Jadi di implementasi ini diuraikan, dideskripsikan bagaimana implementasi PDK poin 1 pada jenis kegiatan tersebut. Begitu. Jadi harus jelas ya itu. Dan nanti di metode kepramukaan itu pun juga arahnya kakak-kakak langsung difokuskan pada golongan pramuka siaga. Bagaimana 8 metode kepramukaan itu diterapkan pada kegiatan siaga, golongan siaga. Kegiatan siaga itu banyak sekali kakak-kakak ya. Tadi ada pesta siaga, ada bazar, ada dharma wisata, kemudian ada persari, kemudian ada pentas seni, ada karnaval, dan lain sebagainya. Meskipun itu semua sebenarnya bisa diramu di dalam satu kegiatan besar, kegiatan siaga, yaitu namanya pesta siaga. Pesta siaga itu ya ada karnaval, bisa jadi ada karnaval, ada pentas seni, kemudian ada bazar, kemudian ada dharma wisata, kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi Kak Nunung? Oh iya, ada persari karena kegiatannya 1 hari ya. Karena siaga itu tidak ada yang namanya kemah, menginap itu tidak ada. Kalau menginap nanti itu sudah masuk ke golongan penggarang. Begitu kakak-kakak untuk penjelasan kaitannya dengan PDK, MK dan LK, khususnya LKP 3 ini mohon nanti setelah ini bisa direvisi langsung diimplementasikan pada kegiatan pramuka siaga. Begitu dari saya, terima kasih Kak Kosiin, monggo.
Oke kakak semua, kaitannya dengan telah berakhirnya pemberian materi oleh KIK, maka kita perlu menyampaikan beberapa kesimpulan dengan materi yang disampaikan KIK. Dan KIK itu adalah sangat luar biasa ya. KIK itu adalah dokter dari UGRIS selaku beliau adalah dosen bahasa Indonesia. Tadi juga ada Kak Kosim yang sangat luar biasa juga. Dan yang lainnya, kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan atau materi yang disampaikan oleh KIK tadi, itu adalah bagaimana cara kita nanti menyampaikan kepada anak didik kita selaku di kegiatan pramuka, terutama dalam menyampaikan harus sesuai dengan hal-hal yang disampaikan itu. Jadi kalau pemberian materi harus sesuai dengan yang disampaikan KIK itu. Kalau tidak disampaikan, nanti akan menjadi tumpang tindih. Jadi materi yang disampaikan oleh pembina siaga kepada anak didiknya dengan pembina menyampaikan kepada penggalan juga berbeda, jangan sama. Jadi materinya itu ada tingkat-tingkatannya. Jadi pemberian ingin di siaga, kan tadi kan berkemah, siaga tidak boleh berkemah. Tapi ada pembina yang mungkin kakak-kakak semua mengetahui di desa atau di daerah kakak yang melaksanakan usia siaga itu berkemah. Lah itu nanti kakak kami ingatkan dengan adanya KMD itu kakak kami ingatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada saat saudara melihat siaga dengan kemah itu salah. Itu makanya ini kan perlu disampaikan. Jadi dengan adanya KMD itu nanti kakak akan mengetahui bagaimana cara menyampaikan. Seperti di sistem Among itu juga ada Inasusun Turodo, Imangun Naktiman Kasut, Tutur Yantiani. Itu cara penyampaikan. Kalau di siaga kan juga ada. Kita harus memberikan contoh. Kalau penggalang harus berikan semangat. Kalau dari penegak-penegak dari belakang, memberikan dari belakang semangat juga. Jadi seperti jadi jangan sampai pemberian materi pada anak didik kita itu salah gitu aja dari kesimpulan ini. Jadi karena semua sudah menyampaikan dengan baik dan lancar, maka untuk saat ini kita akan tutup. Malah untuk materi yang sangat luar biasa ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita nanti bisa bertemu lagi di besok dengan materi yang berbeda, dengan sebagian yang berbeda, dan lebih semangat lagi. Dan tentunya dengan berbagai peraturan-peraturan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kakak semua dilaksanakan. Jangan sampai kakak saat ini atau besok tidak bisa melakukan kegiatan Zoom atau tidak bisa melakukan pertemuan ini. Karena apa? Karena saat ini adalah kakak melakukan belajar dan akan dinilai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kembali pada KIK. Mau KIK. Ya, baik. Terima kasih. Suaranya mantul ya. Baik, terima kasih, kakak. Suara saya terdengar, kakak? Terdengar, Kak. Silakan. Ya. Baik, kakak, ada tambahan. Ini di luar materi PDKMK ya. Ya, baik. Sebentar, suaranya feedback sebentar. Baik, kakak, suara kakak terdengar? Ya. Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Ini di luar PDKMK karena tadi sudah ditutup. Ini tambahan, ya, tambahan tadi atas apa yang Kak Ika sampaikan. Satu, bentuk kelompok komunikasi, grup komunikasi, ya. Entah itu WA atau apa, monggo lah gitu. Sehingga nanti ketika pas saat kakak-kakak pelatih itu meminta kakak-kakak untuk berdiskusi kelompok itu langsung gercep ya, gerak cepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kakak-kakak pada segmen 7 itu kakak-kakak di hari Minggu
jam pertama pukul 7 itu kakak-kakak itu kan materinya SKU, SKK, SPG. Nah, kakak-kakak diwajibkan memiliki SKU. Mau beli silahkan, mau ngeprint silahkan. Nanti untuk PLAU dan KIK kirimkan di grup sebagai bahan persiapan biar nanti kakak-kakak tidak kedandapan, tidak kewalahan mencari SKU di mana nih, padahal besok jam pertama harus digunakan nih dengan tim pelatih gitu ya. Jadi ini kami informasikan ada waktu kakak-kakak untuk menyiapkan SKU ya, SKU golongan siaga karena nanti akan digunakan di segmen 7. Itu yang pertama. Kemudian kakak-kakak ketika mengikuti kegiatan meskipun daring, kakak-kakak juga menyiapkan perlengkapan atau kebutuhan untuk kegiatan kursus. Dan tadi ada yang tanya, Kak, apakah semua kegiatan yang ada di Google Classroom itu harus diisi? Nah, ini ada Kak Musrian. Monggo Kak Aan bisa disampaikan, Kak Aan, pertanyaan dari peserta. Apakah semua kegiatan yang ada di Google Classroom itu harus diisi semua? Monggo Kak Aan, terima kasih. Oke, Kak Ika, baik kakak-kakak yang saya hormati, kakak-kakak peserta semuanya, salam pramuka. Salam pramuka. Ya, terima kasih kakak-kakak. Yang pertama, dari tadi ketika saya Zoom pertama dan kedua, saya ngikutin. Yang pertama, ketika kakak-kakak diberikan salam pramuka, kakak-kakak menjawabnya lengkap salam pramuka, itu juga oke. Tapi misalkan punya salam, itu saja juga oke ya. Jadi, ini yang pertama tentang salam. Yang kedua, tentang kegiatan di Google Classroom. Kakak-kakak, saya ingin mengecek terlebih dahulu, apakah sudah ada penjelasan tentang pola kursus daring ini, yaitu dengan pola idora kepada peserta? Sudah. Sebelumnya sudah, Kak. Oh, sudah ya, baik. Sekarang saya menyampaikan, kemudian kita konfirmasi. Apakah sama dengan seperti yang kakak-kakak terima sebelumnya, apakah berbeda? Yang pertama, pola kursusnya adalah idora, introduction. Di introduction itu tugas-tugas kakak, sesuai dengan yang tadi dialami di segmen 1, 2, dan 3, itu kami menyampaikan tujuan dan materi-materi yang perlu dibaca dan dipelajari. Yang kedua, itu adalah tahap do. Do itu berarti ada tugas melakukan LKP di situ. Kakak-kakak untuk introduction dan do itu setiap segmen dilakukan dalam waktu 45 menit. Nah, do itu manfaatnya kami akan mengetahui pengetahuan awal kakak-kakak tentang materi di segmen. Jadi, dalam waktu 45 menit tersebut, kakak-kakak harus sudah upload di tahap do. Jadi, jangan terlalu berpikir mumet-mumet lama-lama di do, sesuai pengetahuan kakak saja. Nah, ketika nanti kami bisa melihat do-nya kakak-kakak, LKP yang ada di tahap do, lembar kerja peserta yang di tahap do, itulah yang nanti dijadikan oleh kakak-kakak pelatih dasar untuk pembahasan di refleksi. Di refleksi itu dilakukan secara Zoom Meet daring. Jadi kita sinkronus tatap muka. Nah, disinilah nanti kakak-kakak pelatih akan menyampaikan segala hal tentang materi, penguatan materi, refleksi, hasil lembar kerja peserta yang dikerjakan, seperti yang dilakukan oleh Kak Kosiin, Kak Ika tadi, kakak-kakak yang lain untuk membahas salah satu hasil lembar kerja peserta. Disitulah pembahasan refleksi dilakukan. Kemudian di tahap selanjutnya adalah application. Application diharapkan kakak-kakak akan upload lagi hasil penyempurnaan dari tahap do atau tahap lembar kerja peserta yang telah dikerjakan. Nah, kakak-kakak harus dan wajib mengupload di tahap application.
Karena di application inilah nanti kakak-kakak akan menilai setiap segmen. Jadi endingnya kakak-kakak di setiap segmen akan ada penilaian, yaitu di tahap application. Dan setiap hari itu ada 3 segmen, berarti ada 3 tugas yang perlu dikerjakan. Waktu mengerjakan sampai dengan pukul 23.59 di hari yang sama. Jadi untuk pengupload tugasnya kakak-kakak semua itu di hari yang sama sampai 23.59. Itu untuk upload di application. Begitu, Kak. Jadi nilainya kakak-kakak per segmen itu ada di application. Jangan sampai tidak upload di tahap application. Kak, saya LKP-nya benar. Sudah mantap semua. Jadi saya nggak perlu upload di application, nggak bisa. Tetap di-upload lagi di application karena kakak-kakak nanti akan menilai di tahap application. Nah, kemudian cara menilainya kakak-kakak, cara uploadnya tadi ada yang japri ke saya, caranya bagaimana, Kak? Kakak-kakak sumber YouTube-nya banyak banget. Nanti kakak-kakak bisa mencari cara mengupload tugas di Google Classroom. Itu banyak banget. Cara mengirimkan tugas, membuka tugas, dan lain sebagainya itu sangat familiar banget di YouTube, banyak banget. Nanti ketika ada kendala ketika belajar YouTube, japri aja. Insya Allah nanti kakak balasi, kemudian arahkan. Tadi sudah ada, oh gini ya Kak ya, oke bisa. Berarti tinggal upload tugas di application. Mungkin kakak-kakak itu yang saya jawab terlebih dahulu tentang tugas di application. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, bukti kehadiran itu ada 2 tiap segmen. 1, tugas di application itu bukti kehadiran secara asinkronus. Yang kedua, bukti kehadiran secara sinkronus tatap muka itu secara live Zoom ada presensi yang dibagikan lewat kolom chat oleh kakak pendamping kelas. Begitu Kak Ika. Jika masih ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Matur nuwun Kak Ika. Salam pramuka. Ya, terima kasih Kak Aan yang sudah menjelaskan biar semakin jelas ya ini Kak Aan. Karena di awal tadi kakak-kakak ini bingung, Kak ini harus dimasukkan di mana gitu ya. Meskipun tadi sudah sedikit saya beri gambaran, ini memperkuat lagi Kak Aan ini tim IT-nya ya. Tidak hanya tim IT, pelatih juga, tim IT juga, pokoknya komplit lah, paket komplit ini Kak Aan ya. Bapak ya. ya. Oh, ya. Baik, kakak-kakak, saya rasa cukup penjelasan dari kami. Selamat berkarya. Semoga kakak-kakak segera menyiapkan kebutuhan untuk mengikuti kursus hari kedua dan ketiga. Untuk hari ketiga kaitannya SKU, tadi sudah Kak Ika sampaikan. Semoga kakak-kakak bisa menyiapkan. Kalau mau beli boleh, mau nge-print sendiri juga boleh. Kemudian yang tidak jauh lebih penting adalah kakak-kakak membentuk grup kelompok komunikasi sesuai dengan barungnya masing-masing. Ya, nanti akan digunakan pada beberapa segmen. Ya. Begitu, ada tambahan Kak Kosiin, Kak Agus Dani, Kak Nunung, Kak Samim? Cukup? Ya, baik, sudah cukup. Terima kasih Kakak. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.